Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu, Bapak yang kami hormati, marilah tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat dan afiat jasmani rohani, sehingga pada sore hari ini kita bisa lanjutkan kegiatan kita mengkaji bagian-bagian dari Al-Arabiyah bin Namazij. Kajian kita pada sore hari ini akan masuk ke pelajaran yang ke-6, Ad-Darsus Sadis. Pelajaran ke-6, Ad-Darsus Sadis. Untuk itu, mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadinya kami menunggu revisi dari ibu-ibu yang pada pekan lalu belum tuntas dibahas, tapi sampai beberapa detik kami memulai ini kita belum mendapatkan kiriman revisi dari latihan pelajaran sebelumnya. Jadi untuk efektif dan efisiensinya waktu kita lanjutkan saja pelajaran kita dengan pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 judulnya adalah Al-Waladu Amama Al-Baiti. Apa judulnya? Al-Waladu Amama Al-Baiti. Iya, baik. Apa ada di antara ibu-ibu, bapak, ya bapak insya Allah udah paham ya, ibu-ibu yang belum memahami makna kata amam? Belum, Pak. Coba kalau hamzahnya di baris bawah, bacanya jadi mana, Pak? Imam. Iya, kalau imam di mana posisinya dalam sholat? Di depan. Ya, gitu ya, biar gampang ingat ya. Biar gampang ingat, imam ada di amam. Apa? Imam Di depan. Ya. Nggak usah bahasa Indonesia, Pak U. Insya Allah ibu bapak yang lain itu bisa meningkatkan kecerdasan berbahasanya. Kalau terbiasa diterjemahkan, itu justru potensi berbahasa kita itu akan itu tidak maksimal berkembangnya, gitu ya. Kalau diterjemahkan, karena itu saya tidak membiasakan diri untuk menerjemahkan, karena saya juga sudah melihat kesadaran ibu-ibu, bapak terutama, ibu-ibu sekalian, bahwa kalau ada kata yang tidak dipahami itu ingin diketahui. Itu ya, ingin diketahui. Karena itu tidak harus setiap kata yang kita temukan dalam pelajaran kita, tidak semuanya harus diterjemahkan. Supaya apa? Kita dalam waktu kita yang singkat ini, kalau bisa yang kita dengar, yang kita ucap, yang kita baca, yang kita tulis itu bahasa Arab semuanya. Sehingga itu bisa membantu kita menguasai bahasa Arab lebih cepat kalau dibandingkan dengan menghabiskan waktu kita kepentingannya untuk menerjemahkan. Saya bercita-cita nanti kalau kita sudah sampai pada buku yang keempat ya, saya tidak tahu apa akan tercapai apa tidak. Rasa-rasanya dari beberapa kelompok belajar yang pernah dirintis, itu hampir ada satu kelompok yang akan sampai ke tingkat 4, tapi belum. Hanya beberapa pelajaran terakhir ternyata qadarullah kita berpisah semua. Sehingga mudah-mudahan ini kelompok kita bisa istiqomah terus. Tapi Amin. cita-citanya adalah nanti setelah kita lewat buku 4, itu bahasa pengantarnya juga nanti dalam bahasa Arab. Sehingga kita akan terbiasa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Dan apa kita mampu, insya Allah kalau kita ikuti pelajaran kita secara bertahap, secara tekun, nanti targetnya di buku 4 kita sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Baik, itu tadi sekilas tentang judul pelajaran kita, yaitu Al-Waladu Amama Al-Baiti. Al-Waladu ini adalah kata yang sudah populer. Dari pelajaran pertama sudah muncul
Al-bait juga sudah populer. Kata barunya adalah amama. Kata barunya adalah amama. Kami ingatkan lagi ibu-ibu, bapak sekalian, pelajaran kita di buku 1 dengan jumlah 13 pelajaran, dan jumlah 13 pelajaran itu semua berbicara tentang mubtada khobar. Ya, semua bicara tentang mubtada khobar. Hanya saja punya beberapa variasi gitu. Kita punya beberapa variasi. Kalau sekarang kita sampai di pelajaran ke-6 berarti ini adalah variasi yang ke-6. Kalau kemarin ada yang ingat di variasi di pelajaran yang ke-5 bagaimana? Apa di mubtada, apa di khobarnya? Variasi barunya? Apa? Di khobarnya. Di khobarnya ya. Bagaimana khobarnya di pelajaran 5? Jadi apa? Istilahnya jadi kasroh bentuknya. Iya, oke, bagus. Apalagi khobarnya terdiri dari apa pada pelajaran yang ke-5? Baru terdiri dari, maksudnya gimana? Iya, baik. Ya, mungkin paham maksudnya, tapi kurang istilahnya nggak populer. Terdiri dari jar dan majrur. Jar gitu ya. Jadi mubtada'nya itu adalah mubtada tipe model yang lama, yaitu mubtada yang terdiri dari kata plus ya. Terdiri dari kata plus alif lam ya. Terdiri dari kata plus alif lam. Kemudian khobarnya terdiri dari jar dan majrur. Jar dan majrur. Kemudian pada pelajaran ini kita akan mempelajari pada satu sisi dia mirip, pada sisi lain dia berbeda. Ya. Kalau kemarin ada jar, ada majrur, ini lebih spesifik lagi ini. Ya, ada jar dan majrur. Ini tadi kata amama. Kata amama dalam bahasa Indonesia bermakna apa? Depan. Ya, baik. Dalam bahasa Indonesia, di depan itu termasuk kata apa dalam bahasa Indonesia? Kata tempat. Yang lain, apa yang diingat? Kata di depan dalam... Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Di depan dalam bahasa Indonesia? Keterangan bisa itu. Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Kata dalam bahasa Indonesia? Di depan? Kata keterangan. Sudah? Baik. Ya, dari beberapa masukan yang tadi, gitu, masukan yang tadi kita gabungkan saja menjadi satu pemahaman. Itu dalam bahasa Indonesia namanya keterangan tempat. Apa namanya? Keterangan tempat. Iya, keterangan tempat. Keterangan tempat. Ya, bukan tempat saja ya, beda ya antara keterangan tempat dengan tempat. Kalau tempat misalnya begini, tempat kita berbelanja. Tempat kita belanja. Pasar. Iya, tempat kita belajar. Sekolah. Tempat kita naik pesawat. Bandara. Iya, tempat kita berlabuh, kapal berlabuh. Pelabuhan. Iya, itu namanya tempat-tempat, itu semua tempat itu. Nah, tapi itu bukan keterangan tempat. Ya, itu semua tadi yang kita sebut. Rumah adalah tempat. Ya, sekolah adalah tempat, pasar adalah tempat, stasiun adalah tempat, istana adalah tempat, taman adalah tempat. Gitu. Tapi itu bukan keterangan tempat. Ya, keterangan tempat itu contohnya tadi di depan. Ada nggak yang lain dalam bahasa Indonesia yang posisi sama dengan di depan yang merupakan keterangan tempat? Di belakang. Di belakang, apalagi? Di samping. Iya, di samping, apalagi? Di tengah. Di tengah, apalagi? Di atas. Di atas, apalagi? Di bawah. Di bawah. Udah, ada lagi selain itu. Depan, belakang, di sini, di sini. Kalau di sini, di sana, gitu. Bukan. Ibu ngasih tahu apa mau ibu bilang bukan? Maksudnya apakah betul di sini di sana itu juga termasuk? Ya, kalau kuncinya begini, kalau saya nanya coba cocok nggak dijawab dengan jawaban tadi? Ibu
kita ketemu di mana nanti? Di sini. Gitu. Ah, itu berarti benar itu. Berarti gitu. benar itu. Itu keterangan tempat begitu ya. Depan, belakang, samping, di sini, di sana, atas, bawah. Kalau depan lawannya apa? Belakang. Oke. Kalau atas? Bawah, di Kalau bawah. di sini? Di sana. Iya. Kalau samping? Samping di Depan. samping. Sampingnya Samping mana? Kiri apa kanan nih? Kanan. Kiri kanan. Apa? Ada? Samping kiri apa kanan? Kalau kiri lawannya kanan. Kalau di samping? Oke. Ada dalam bahasa di tengah. Namanya di tengah itu bukan di samping kiri, bukan di samping kanan. Itu namanya di tengah. Kira-kira itu ibu-ibu yang akan kita pelajari dalam bahasa Arabnya bagaimana gitu ya. Dalam bahasa Arabnya bagaimana. Itulah yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita bikin kalimat, kita bicara tentang sesuatu misalnya. Ini kalau dalam contoh ini kan bicara tentang anak, al-waladu. Al-waladu itu. Dia tempatnya di mana itu? Amama, di depan. Depan apa gitu ya? Amamal baiti. Gitu ya. Al-waladu amamal baiti. Jadi ada kemiripan dengan pelajaran kita yang kelima. Dalam hal apa? Dalam hal kita yang kelima kemarin, itu khobarnya itu ya, khobarnya itu tidak dari satu kata ya. Ya, khobarnya tidak satu kata. Bukan fi saja gitu ya. Kan judul pelajaran kita yang kelima al-waladu fil baiti. Bukan fi saja tapi al-baiti gitu. Jadi satu gitu ya. Jadi satu. Dua ungkapan membentuk satu ya, menjalankan fungsi satu fungsi. Begitu juga halnya di sini. Ya, amama dengan al-baiti menjadi satu kesatuan. Coba ada yang nggak ingat nggak? Ada yang ingat nggak istilahnya apa sih kemarin? Khobar yang begitu kemarin? Khobar seperti fil baiti yang terdiri dari jar majrur itu namanya khobar apa kemarin? Pada pelajaran kita yang kelima? Khobar apa ya? Katanya begitu dalam buku di kaidahnya ya. Khobar semacam ini disebut atau ini adalah salah satu dari khobar. Apa katanya? Kalau ada buku di dekat ibu bapak, tolong dibuka sebentar itu kaidah pelajaran 5. Ya, di kaidah pelajaran 5 disebut dengan khobar apa? Oke, kalau nggak ketemu nanti kita cari lagi. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita ini judulnya al-waladu amamal baiti. Ya. Semi kalimat. Istilah Arabnya kemarin apa kemarin? Sibhul jumlah. Jumlah. Sibhul jumlah. Iya, baik. Itu namanya khobar syibhu jumlah. Itu istilahnya semi kalimat gitu ya. Belum jadi kalimat banget ya, belum jadi kalimat banget tapi semi. Kenapa disebut dengan semi? Karena ini terdiri dari dua ya. Karena ini terdiri dari dua. Terdiri dari dua, yaitu amama dan al-baiti. Kalau kemarin fi dengan al-baiti. Ya. Namanya apa Pak istilah? Sibhu. Hah? Sibhu jumlah. Subhu. Sibhu. Sibhu. Sibhu ada tuh tulisannya. Iya, sibhu. Sibhu jumlah. Yeah. Di halaman berapa, Pak U? 60. Di halaman 60. Di nomor 2. Baik. Coba dilihat dulu ya. Dibaca dalam hati ya. Dibaca dalam hati. Ini saya akan pandu. Sibhu jumlah. Semi kalimat. Ya, saya akan pandu ya. Nomor 1, 1, 2, 3. Dibaca dalam hati ya. Kemudian nomor 2, 1, 2, 3. Ya, kemudian 3, 1, 2, 3.
Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Nomor 5, 1, 2, 3, 4. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 6 sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nomor 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nomor 8, 1, 2. Ya, 1, 2. 1, 2. Baik. Itu dia yang akan kita kaji. Nah, sekarang coba ya, secara bergiliran, secara bergantian, mengungkapkan kira-kira kalau tulisannya begitu ya, kalau tulisannya begitu kita bacanya bagaimana gitu ya. Dengan catatan ini setelah ini ada beberapa kata yang diberi harokat, diberi syakal ya. Nah, ini ada amama, ada waro'a, ada haula, ada fauqa, ada tahta, ada wasato, ya, kemudian ada huna dan ada hunaka. Ya, jadi kita sebut saja amama, ya, amama dan teman-temannya. Nah, dan kalau ada kata yang terletak setelah amama dan teman-temannya, itu seperti kalau ada kata yang terletak setelah fi dan teman-temannya. Kalau teman-teman fi dan teman-temannya kemarin disebut dengan apa istilahnya? Jar majrur. Bukan. Apa? Fi dan teman-temannya kemarin diistilah dengan apa? Kasroh. Huruf jar. Bukan. Iya, Kasroh. itu namanya huruful jar. Huruful jar. Kemarin tuh fi dan teman-temannya ya. Fi dan teman-temannya disebut dengan huruful jar. Nah, kalau ini kita belum belajar nih di sini ini. Amama dan teman-temannya nanti disebut apa ya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita udah punya gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kita punya padanannya itu seperti kata keterangan tempat atau disingkat dengan keterangan tempat gitu ya. Jadi amama yang kita sebut kita kenali ini maknanya adalah keterangan tempat, amama dan sebagainya ya, amama dan sebagainya. Itu dia kalau ada kata yang terletak sesudah dia ya, sesudah amama dan teman-temannya sama dengan kalau ada kata yang terletak setelah huruful jar, yaitu kata sesudahnya majrur. Begitu juga ini. Kalau ada kata amama dan teman-temannya, bagaimana cara kita membaca kata setelahnya juga sama gitu ya cara membacanya. Kalau ambil. Baik. Jadi kita sejauh ini kalau membaca bahasa Arab kita punya berapa pilihan? Ada 3 pilihan sebenarnya kita ini. Ya, ada 3 pilihan. Apa pilihan kita yang pertama? Ada kata-kata yang nggak mau berubah. Dari sononya begitu. Nah, gitu. Dari sononya begitu. Seperti hadza, dari pertama kali kita ketemu mah hadza terus gitu ya. Nanti sampai akhir juga hadza dan seterusnya. Begitu juga dengan fi ya. Kalau fi sekali kita ketemu fi, nanti sampai kapanpun juga tetap fi. Tidak akan menjadi fa, apalagi papa karena mamanya sendirian, nggak akan jadi papa dia, tetap aja fi nanti. Tidak juga jadi fufu. Ya, lama-lama begitu. Itu yang pertama ya, kita punya beberapa kata yang dia dari sononya begitu. Dia apa adanya gitu ya, apa adanya, tidak berubah-ubah, tidak berubah-ubah. Lalu yang kedua, ada kata-kata yang dibaca u. Ya, dibaca u. Itu contohnya kita punya al-waladu. Itu ya, al-waladu, tapi kemarin di tempat yang pelajaran kita sebelumnya itu lil waladi ya kan gitu ya, bisa al-waladu bisa al-waladi gitu ya. Nah, itu yang kedua yang dibaca dengan u, domah istilahnya, istilah populer.
Kemudian yang ketiga dibaca I. Ya, yang ketiga dibaca I. Ya. Bagaimana yang dibaca dengan U? Yang baca U pada dasarnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian bagaimana yang dibaca I setelah huruful jarri dan setelah keterangan tempat. Gitu ya, ya panduan umumnya. Itu panduan umum kita di dalam membaca bunyi akhir bahasa Arab. Baik, sekarang mari kita praktikkan ya kata-kata yang sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nomor 1, siapa yang akan mencoba untuk membaca? Ada dulu. Aku dulu Pak U. Pak U Ya. kan nomor 1 ya. Ya. Al-waladu amama al-waladu amamal baiti. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 2, siapa yang mau coba? Saya. Silakan, Bu Yanti, silakan. Ya. Albustanu waro al-munjilin. Iya, bagus. Yang nomor 3, silakan, siapa? Saya Pak Guru. Iya. Al-maidatu hawlal manjilu. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 4. Siapa nomor 4? Aneh Ustaz. Silakan. Halil kalbu fauqal kursi. Iya, bagus. Pak U lupa terus sama kita, belum jadi ustaz ya. Ketelepasan mulu. Halil apa? Halil apa Pak U? Halil kalbu fauqal kursi. Iya. Kau Berikutnya. Halil kalbu. Baik, berikutnya nomor 5 siapa? Nabila Pak. Silakan Nabila nomor 5. La al-qalbu tahtal kursi. Iya, bagus. Berikutnya nomor 6 siapa? Saya Pak. Silakan Bu Eti. Mada wasoto lijamiatu. Iya, terus? Al-maktabatu wasotol jamiatu. Iya, bagus, usaha yang bagus. Berikutnya nomor 7 siapa? Jidah ya Pak Guru. Silakan Jidah. Man tahta syajaroh, ar-rijalu tahta syajaroh. Iya, bagus. Berikutnya nomor 8 terakhir. Silakan Bu Itoh yang belum. Bu Itoh atau Bu Sur, siapa yang bisa nomor 8? Saya udah Pak, tadi nomor 3 Pak Guru. Oh iya, maaf. Ya Bu Suryana nomor 8. Ainal masjidu. Iya. Al masjidu huna. Terus? Al masjidu hunaka. Iya, bagus. Ini 88% bacaannya sudah oke. Ya, 88% bacaannya sudah oke. Nah, tapi sekarang kita tinggal dalami lagi ya, kita dalami lagi bagaimana cara membaca teks-teks bahasa Arab yang ini kan kita luar biasa ya. Yang diberi syakal lengkap itu hanya 1 kata di dalam kalimat. Ya, nomor 11, 21, 31, nomor 41. Nomor 8 ya, di 1 baris 1 gitu. Itu berarti minimal kita sudah terbiasa membaca ya, minimal kita sudah terbiasa membaca 2. Ya, membaca 2. Ya, berarti bagaimana ini ya? Tadi ada yang masih belum menerapkan ilmu yang tadi pengantar ya, ilmu pengantar. Bahwa ini kan keterangan ya, keterangan tempat, amama, waro'a, haula, ya, tahta, wasato, huna, hunaka, ya. Selain huna dan hunaka karena sudah selesai ya. Tahta, wasato,
fauqa, haula, waro'a, amama. Kata yang sebelumnya kan dibaca u, itu udah lancar semua tadi ya. Lancar karena itu adalah mubtada. Tetapi yang belum sepenuhnya tadi ada beberapa dari kita yang belum mempraktikkan. Yang setelahnya ya, setelah amama dan teman-teman. Bagaimana tadi arahannya? Setelah amama dan teman-teman, kata yang terletak sesudahnya itu dibaca kasroh. Ujungnya itu dibaca i ya, ujungnya dibaca i. Seperti kalau ada kata yang didahului oleh salah satu dari huruful jarri, maka kata setelahnya itu dibaca i. Begitu juga halnya dengan ini. Baik, silakan ya, kita ulang, kita perhatikan nomor 1 kembali Bu Rian. Al-waladu amamal baiti. Iya, sekali lagi. Al-waladu amamal baiti. Wawunya panjang enggak? Enggak. Iya, bagaimana? Dipraktikan. Al-waladu amamal baiti. Iya, baik. Berikut silakan Bu Yanti. Iya, al-bustanu waro'al manjili. Iya. Manjili. Sekali lagi, Bu. Al-bustanu waro'al manjili. Iya, bagus. Berikutnya nomor 3, Bu Ito. Al-maidatu haulal manzili. Coba diperhatikan lagi huruf-hurufnya untuk kata yang pertama. Al-maidatu haulal manjili. Ibu kalau tutup mata ya, Bu Toh ya, Ibu tuh ya. Tutup mata. Lalu coba ngebayangin rumah nun dengan rumah tak sama apa beda? Tak apa nun sih? Bu Ito, Nun. tutup mata ya, tutup mata lalu ngebayangin rumah nun sama rumah tak itu sama atau beda? Beda. Ya, bagus. Yang rada gedean gitu ya, rumahnya yang ada gedean itu huruf ta apa huruf nun? Huruf nun. Iya, Ibu berarti salah ingat. Yang rada gedean itu huruf ta. Kalau nun dia mungil hurufnya. Gedean itu artinya ta itu lebar dia. Ya, itu kan ingat kemarin ya, itu yang pada pelajaran sebelumnya itu justru komentar kita ke tulisan Pak UU. Pak UU niatnya mau nulis nun, tetapi rumahnya seperti rumah ba, seperti rumah ta gitu. Kemudian titiknya, coba diperhatikan. Nun itu berapa titiknya? 1. Iya, baik. Iya, silakan. Nomor 3. Pak, jadi kalau nulis ta sama nun, mangkoknya beda ya? Beda. Beda. Nggak teliti aja. Zaman dahulu kala ya, nggak ada titik itu. Zaman dahulu kala nggak ada titik. Nun nggak ada titiknya, ta tidak ada titiknya, ba tidak ada titiknya, ya tidak ada titiknya. Tapi karena mereka belajar menulis, setelah mereka bisa bicara ya nggak jadi persoalan. Kayak zaman kita sekarang aja tuh. Zaman Asia dulu kan ada SIM card Asia yang kalau nulis SMS dihitung hurufnya per karakter kan, bukan berapa kali kita ngirim. Ya Bu ya. Makanya dulu gitu biar hemat, nggak ada yang nulis pakai A, U, I-nya tuh singkat-singkat gitu. Tapi nggak sampai salah baca kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu lebih dahulu, udah bisa ngomong terlebih dahulu, baru kita baca dan baru kita tulis. Silakan Bu. Al-maidanu haulal manjili. Iya, manzili ya, kan ada aula. Oke, berikutnya Pak UU nomor 4. Halil kalbu fauqal kursi. Iya, bagus. Berikutnya Nabila nomor 5. Nabila. La al-qalbu tahtal kursi. Iya, bagus. Berikutnya nomor 6, Bu Eti. Mada wasato lijamaati. Naik turun.
Mada Ya. wasato lil jami'ati. Alif lam apa itu? Jami'atu. Jami'atu. Alif lam apa itu? Syamsiah apa Qamariyah? Samsiah kan. Hah? Yakin itu? Ketemu jim jadinya Syamsiah. Samsiah komariah. Wah, itu bacanya alja apa aja? Ya. Ajami'atu. Itu ada bunyi lamnya tidak? Alja apa langsung aja? Ajami'atu. Berarti ini harus dibaca lagi ya, Bu. Itu bacanya alja, Alja. bukan aja. Komariah. Al. Jadi ada bunyi lamnya, ada bunyi lamnya. Alja. Coba. Al-jami'atu. Ulangi, Bu. Wasato al-jami'atu. Nah, ini justru Bu Eti ini punya ini nih apa namanya? Unik gitu. Pada pelajaran kita sebelumnya tidak ada harfu jar, Ibu bacanya tiba-tiba bacanya i. Ya, sehingga kita komentari dan saya ingat itu. Nggak ada harfu jarnya dibaca i. Nah, kayaknya terlalu ini nih, terlalu dalam ingatan sehingga Ibu Eti udah dipatri dalam ingatan. Dibaca i kalau ada huruful jarri. Kalau ada harful jarri. Karena di nomor 6 ini tidak ada harful jarri, maka tidak ada yang dibaca i. Alam bawah sadar Bu Eti sepertinya itu. Tapi tadi kita sampaikan bahwa Bu, yang punya posisi atau fungsi ya keberadaan yang sama dengan harfu jar adalah kata-kata yang menunjukkan keterangan tempat. Yang mana itu? Ini amama, waro'a, haula, fauqa, tahta, wasato. Kalau ada kata-kata terletak setelah kata-kata ini ya yang menjelaskan tempat ini, maka dia kata tersebut dibaca i seperti kalau didahului oleh harful jarri. Jadi nomor 6 ini bacanya madza wasatol jami'ati. Nah, gitu ya. Madza wasatol jami'ati. Bisa diikuti Bu Eti? Mada wasatol jami'ati. Ya, jangan begitu atuh, orang Sunda mah kuat banget pengaruhnya. Za, itunya lidahnya keluar dikit supaya jangan jadi mada. Maza wasatol jami'ati. Iya, baik. Maktabatu wasatol jami'ati. Ada alif lamnya, Bu. Al-maktabatu wasatol jami'ati. Panjangnya di jim, di ja gitu, ja. Al-maktabatu wasatol jami'ati. Iya, bagus. Berikutnya. Silakan berikutnya Jidah. Tadi si Jidah bacanya man, apa ini huruf jar? Tadi Jidah bacanya man tasyajaratu arrijatu tasyajaratu. Mau dibaca tetap begitu atau ada perubahan ilmu? Coba kalau huruf jar minta tasyajaroti arrijalu tahta syajaroti. Ibu bisa membedakan nggak mana antara min dengan man? Kenapa? Bisa membedakan antara min dengan man nggak maknanya? Oh iya, bedanya. Dia ini Iya. belum tahu kebetulan ya. Beda kalau min apa min? Min dari Ya, kalau man siapa? ini kalau ada kata tanyanya, kalau ada kata tanya tanda tanya ya, kalau tanda tanya itu Iya. cocok min apa man?
Kalau ada berarti tanda man ya. tanyanya. Man. Oke, gitu ya, diingat ya. Gitu. Ya. Oke, silakan. Jadi man tahta syajaratu ar-rijalu tahta syajaratu. Iya. Tadi Ibu, seingat Ibu, tahta itu temennya Amama enggak? Temennya Amama, iya ya. Iya ya, gitu. Ingat bagaimana kalau ada Amama dan teman-temannya, bagaimana cara kita membaca kata setelahnya? Berarti huruf jar ya? Bukan begitu. Bukan huruf jar. Soalnya ini belakangan Jidah tadi datangnya, gimana ya? Ketinggalan nggak ya? Gimana Pak? Ini tadi bahasa kita bahwa kalau ada kata yang terletak setelah Amama dan teman-teman, ya, maka ini bahasanya bahasa Kiai ini saya pakai. Ya. Maka nasibnya kata tersebut sama dengan kalau didahului oleh harful jar. Lain, kalau ada harful jar, bagaimana kata setelahnya? Kata setelah harful jar itu kasroh. Begitu juga kalau ada kata setelah Amama dan teman-temannya. Gitu. Dicoba lagi ya Pak Guru. Iya, silakan. Man tahta syajaroti ar-rijalu tahta syajaroti. Iya, bagus ya. Coba Jidah, ini amati. Saya akan menulis sebuah kata ya, di amati di bagian bawah ya. Saya akan menulis sebuah kata ya. Lalu nanti nih, supaya tidak terlalu lama berpikirnya bahwa saya akan menulis dua kata yang berbeda. Ya, tulisannya berbeda ya. Maka coba Jidah perhatikan kira-kira bagaimana cara membaca yang sebelah kanan dan cara membaca yang sebelah kiri. Sudah terlihat? Iya, sudah. Iya, bagus. Coba dalam hati dulu ya, dimantepin bahwa ini sebagai bocoran ya, jangan dibaca sama persis. Nah, karena tulisannya tidak sama persis. Coba gimana jadinya yang kanan dan yang kiri? Ar-rajulu, ar-rijalu. Oke, bagus. Sekarang meliriklah ke nomor 7. Itu yang ada di nomor 7 itu yang mana? Itu yang kanan apa yang kiri? Gimana Pak Guru, diulang? Sekarang lihat ke nomor 7. Ya. Yang muncul di nomor 7 itu adalah kata, apakah kata yang sebelah kanan atau kata yang sebelah kiri? Ya, yang sebelah kanan. Iya. Ar-rijalu. Coba lagi perhatikan. Kanan itu ar-rajulu. Oke, gitu ya. Ya. Coba. Jadi ini sering memang, sering kita banyak ini ya. Apalagi kalau nanti kata yang ketiga lagi hadir gitu ya. Ada kata arijlu lagi. Gitu ya. Mirip, serupa tapi tak sama. Silakan dipraktikkan. Iklan lewat, iklan. Kedengaran ya, ada ondel-ondel lewat. Ya, silakan. Gimana ya tadi ya, lupa deh. Mantah tas sajaroti ar-rijalu. Ar-rajulu. Iya. Ar-rajulu tahta syajaroti. Iya, baik, itu dia ya. Jadi kalau ar-rijalu ada setelah jim itu ada alifnya. Ada alifnya, oh iya. Gitu ya. Yang satu itu tadi tunggal ya, yang satu itu jamak. Oh iya. Baik, berikutnya nomor 8, Bu Suryana terakhir. Bu Sur? Iya lupa. Iya lupa. Itunya apa nih? Oh itu tuh. Ainal masjidu. Al masjidu huna. Al masjidu
hunaka. Iya, oke, bagus ya. Nah, sekarang coba diperhatikan dari segi makna ya. Ya, diperhatikan dari segi makna. Yang gampang kita ingat ini adalah amama tadi dulu ya, amama ya. Ingat amama. Amama itu patokannya imam. Imam di depan. Oke, bagus ya, imam. Kemudian berikutnya ini yang gampang kita ingat ini wasato. Nah, bagaimana gampang ingatnya? Coba kalau sinnya kasrah jadinya apa? Kata berikutnya, ya, kata berikutnya gampang ya. Pertama, ini mudah-mudahan gampang kita ingat nih. Amama, patokannya apa? Imam. Nah, kata berikutnya adalah wasato. Tuh, gimana biar ingatnya? Ingatnya adalah sinnya kasroh, jadinya wasito. Iya, wasit. Ingat sepak bola ya. Iya. Ingat ya, wasit ya. Di mana posisinya itu ngebayangin wasit ya. Wasit tengah-tengah. Ya, itu wasato. Dapat ya, amama dan wasato? Dapat. Iya. Iman sama wasit. Nah, baik ya, berikutnya. Ya, berikutnya, ini berikutnya ini memang mengingatnya adalah mengingatnya ini agak berbalik dalam bahasa Indonesia itu. Kata tahta. Ya, tahta gitu. Kalau tahta apa sih dalam bahasa Indonesia kita kan kalau ada kata tahta? Pangkat. Tahta. Tahta itu bahasa apa itu? Bahasa itu ya, bahasa lainnya tahta. Kedudukan. Pangkat, kedudukan. Ya, oke, bagus ya, kedudukan ya. Kalau kita ambil dari kata kedudukan ya, kata kedudukan. Tuh, kalau kita duduk di atas apa? Di atas kursi. Iya, kitanya di mana? Di atas. Iya, kursinya di mana? Di bawah. Nah, itu ya, tahta, ingatnya gitu. Oke. Jadi 3 kata kunci awalnya ada amama tadi patokannya imam. Ya, kemudian wasato tadi patokannya wasit. Ya, wasit. Kemudian ada tahta tadi, tahta ya yang berkaitan dengan kekuasaan di bawah gitu. Nah, kedudukan di bawah. Berikutnya tinggal lawan katanya. Nih biar gampang ingat. Amama imam lawannya waro'a. Oke? Imam waro'a. Amama imam lawannya waro'a. Lalu berikutnya tahta tadi kuasa ya. Kedudukan, duduk di bawah kedudukan itu tahta lawannya fauqo. Jadi fauqo ini punya kemiripan makna dengan ala. Ya. Fauqo itu punya kemiripan makna dengan ala. Bedanya kalau ala itu harful jar, kalau fauqo ini keterangan tempat. Ya, berikutnya wasato. Wasato itu lawannya haula. Ya. Tahta lawannya apa tadi, Pak? Tahta fauqo. Fauqo. Iya. Tahta fauqo amama waro'a wasato haula. Tahta fauqo. Nah, ibu-ibu ini ada nggak ingat kalau dalam kita mengucap haula ada nggak lengkapnya? Kalau takbir Allahu Akbar, kalau haula ada nggak ingat ucapan lengkap? Haula wala quwata. La haula wala quwata. Itu biasanya kapan kita ucap la haula wala quwata? Kalau kita mau keluar rumah. Ya, bagus. Apalagi? Mikir. Kalau saat mendengar azan. Oke, kalau tadi Burian apa? Kapan kita mikir? Kapan kita pakai haula tadi? Lagi zikir. Oh, lagi zikir. Yang lain? Misalnya begini, kalau kita sudah zikir, apa sih artinya zikir, Burian? Zikir itu mengucapkan. Zikir, arti zikir apa? Zikir apa artinya zikir? Mengingat. Ingat, zikir itu artinya ingat. Ingat ya. Gitu.
Nah, kalau kita zikir, kalau ingat ya, kalau kita mikir misalnya begini, kalau kita pikir gitu, sudah dipikir kok nggak ingat-ingat gitu ya, udah pikir nggak ingat-ingat, udah dipaksa-paksain juga nggak ingat-ingat gitu. Ya, kita ingat. Pokoknya udah, kalau bahasa kita mungkin udah pusing kali ya, udah pusing. Ya, udah pusing mikir itu. Kalau udah pusing mikir kira-kira cocoknya kita mengatakan alhamdulillah apa la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Iya, bagus. Jadi kebayangin gimana tuh? La haula karena sudah bingungnya mikir sampai 7 keliling gitu. Nah, 7 keliling lalu bilang la haula wala quwata gitu ya. Keliling la haula wala quwata. Nah, itu bisa jadi bantu kita ingat mana kata amama, tadi patokannya imam, lawannya waro'a, kemudian wasato, tadi patokannya wasit, lawannya haula, kemudian tahta, tadi ya tahta, lawannya fauko. Dan yang terakhir ya, keterangan tempat ada huna dan hunaka. Huna berapa huruf? 3 ya. Tadi wasato apa Pak? Wasit. Lawannya apa? Wasato haula. Di apa? Huna terlihat berapa huruf? Huna. Huna 3. Apa saja hurufnya huna? Ha, nun, alif. Iya. Kalau hunaka? 4 berarti kalau gitu. 4. Gitu. Berarti mana yang dekat? Huna. Iya. Berarti kalau dekat kita bilang apa? Tempatnya di mana? Kalau dekat? Huna. Iya, huna. Jadi dekat cuma 3 huruf. Tapi kalau jauh, hunaka. Hunaka. Huna. Di sana. Di sana, Jadi ya. bahasa Arab itu gampang kita ingat karena ketika dia bicara tentang sesuatu yang dekat jumlahnya sedikit gitu. Huna di sini. Tapi kalau jauh jumlah hurufnya juga banyak karena jarak yang kita tempuh kan lebih jauh. Jadi hunaka. Hunaka. Baik. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama lagi kalimat demi kalimat yang ada pada contoh-contoh kita sambil meresapi maknanya. Kalau ada yang tak terpahami, nanti kita minta bantuan dari teman-teman yang sudah lebih dahulu memahaminya. Kita mulai baca dari judul. Silakan. Ada Silakan. Al. 1, 2, 3. Amana baiti. Iya, bagus. Berikutnya nomor 1. Amana baiti. Al-waladu amana baiti. Iya, berikut nomor 2. Ayo sama-sama semua. Al-bustanu waro al-manzili. Manjili. Iya, berikutnya nomor 3. Al-maidanu haulal manzili. Iya, bagus. Berikutnya nomor 4. Halil kalbu fauqal kursi. Iya, bagus. Berikutnya nomor 5. La. Al-kalbu tahtal kursi. Iya. Nomor 6. Hadza wasato jami'ati. Jawabannya Al-maktabatu wasato jami'ati. iya, bagus. Berikutnya nomor 7. Man tahtas syajarati. Jawabnya Ar-rajulu tahtas syajarati. iya, baik. Nomor 8. Ainal masjid. Ainal masjidu. Iya, Al-masjidu huna. iya. Al-masjidu hunaka. Iya, baik. Apa ada kalimat yang belum terpahami maknanya sampai di situ? Baik, kalau tidak ada, mari kita kembangkan. Satu. Yang mana? Manjili, cari-cari. Al-manzili itu sama dengan al-bait. Manjilis al-bait. Iya, sama. Sinonim. Sama. Iya. Yang Rumah.
Rumah Ya. lawannya. Oh iya, oh gitu itu. Sinonim ya, sinonim al-bait dengan al-manzil itu sinonim. Al-bait, Iya. al-manjili. Iya, baik. Baik. Ada lagi? Wasato tadi apa Pak? Wasato itu ingat wasit. Oh, wasit. Di mana posisi wasit? Di tengah. Jami'atu Di tengah. Al-Jami'ah itu seperti UI, UGM, IPB, Universitas. ITB Universitas. gitu Oh, ya. berarti wasit di universitas. Bukan. Di tengah. Wasato tengah, di tengah artinya. Ya. Maksudnya Al-Jami'atu artinya apa? Al-Jami'atu. Al-Jami'ah itu contohnya UI, IPB, ITB, Universitas. Win. Universitas. Universitas. Lah wasato kan wasit. Di tengah artinya wasato di tengah. Wasato. Nah, maksudnya wasit itu ada di tengah. Maksudnya tadi itu biar gampang ingat makna wasato, ingat wasit gitu maksudnya. Sama kayak tadi, biar gampang mengingat arti amama, ingat imam. Imam itu di mana? Ada di depan, amama gitu. Begitu juga ini. Untuk gampang ingat wasato, ingat wasit. Wasit itu ada di mana? Di tengah. Wasato gitu maksudnya. Berarti maknanya di tengah. Iya. Kalau ini lawannya haula berarti di pinggir. Bisa. Keliling. Bisa. Bisa gitu. Bisa. Gitu ya. Cuman karena wasato itu titiknya ada di tengah kan, lawannya haula, namanya haula itu kan seluruh titik yang mengelilingi gitu namanya haula. Ya itu artinya yang namanya haula itu bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di depan, bisa di belakang ya, keseluruhan dari itu yang namanya haula. Seperti orang tawaf. Tawaf itu di mana itu? Apa di amama, apa di waro'a, atau di mana itu? Atau di wasato? Kalau Di tawaf, haula. Di haula. iya. Haula. Tawaf itu haulal Ka'bah, bukan amamal Ka'bah, bukan waro'al Ka'bah. Gitu. Ada lagi yang lain? Berarti kalau ini amama depan berarti waro'a itu belakang. Iya, namanya lawan kata itu. Ya, lawan kata ya. Bukan ro'a itu bukan kalau melihat bukan ro'a juga Pak. Betul. Nah, cobaan ini kan bukan ro'a tapi waro'a. Gitu. Waro'a. Oh iya pakai wa ya. Ya, waro'a. Kalau ini justru lebih dekat dengan istilah yang belajar sama Pak Kiai itu. Hidupnya waro gitu. Ya waro. Ya kan gitu. Justru lebih mirip begitu. Hidupnya dia mah seorang kiai yang waro. Apa maksudnya? Itu artinya kalau soal dunia mah dia mah belakangan aja. Kalau orang ngomongin soal dapat ini orang lain pada berebut. Tapi kalau Pak Kiai mah waro dia ya mau dikasih monggo, nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Kalau jidah mah kudu. Sama kudu. Kalau al-kalbu hal al-kalbu kau al-kuti. Kalau itu al-kalbu apa? Al-kalbu. Ada yang masih ingat al-kalbu? Anjing. Iya. Hati Apa? itu Hati. Anjing. Anjing. Kitun al-kalbu. Dogi. Dogi. Oh, iya. Nah, kalau yang hati itu, Bu, yang al-qalbu. Al-kalbu. Iya. Tulisannya beda ya Pak? Beda, itu qaf itu. Kalau ini? Kaf. Kaf, namanya kaf. Nah, tapi karena orang Indonesia susah ngucap qaf ya, gitu. Jadi kalbu itu kan, kalbu sanubari gitu. Itu. Kolbu sebenarnya al-kolbu. Al-kalbu gitu ya. Al-kalbu. Al-kalbu. Al-kalbu sih. Jadi maknanya apa? Apakah
Apa Bu Rian? Maknanya jadi apa? Al-qalbu, Anjing. Apakah anjing di bawah Apa? kursi? Gitu ya, berarti gitu. Fauko bukan. Fauko lawan tahta. Bawah ya, bawah. Bawah Apakah itu di tahta. bawah Kalau Iya, fauko tadi sinonim dengan ala. Ala. atas? Oh Ya. iya, oh Berarti di atas. Ya, sinonim dengan ala. dengan ala. Oh berarti atas ya. Tahta Oh, qalbu. apakah anjing di atas kursi? Tidak. Jadi- Anjing- Jadi Pak, maksudnya kalau ada kata fauqa berarti sama dengan Allah gitu. Ya, dalam dua hal dia. Dalam dua hal, maknanya sinonim, ya, maknanya sinonim. Atas, ya, tapi walaupun atasnya beda. Itu, atasnya beda. Yang kalau ada yang pernah belajar bahasa Inggris, perbedaan antara on dengan above enggak? Above, di atas. Above, On the table dengan above the table. di atas juga, tapi Meja. meja. Tapi bedanya apa? Bab dan on. On itu di atas bersentuhan. Kalau above itu di atas nggak bersentuhan. Seperti kalau kita naruh buku, al-kitabu alal maktabi. Al-kitab alal maktabi. Kalau al-misbah, ingat al-misbah? Lampu, Al-misbah fauqal maktabi. Ya, ya. Tadi. Al-baitu alal ardi. al-baitu Di atas bumi. al-ardi. Iya. As-sama'u fauqal ardi. As-sama'u wal As-sama'u fauqal ardi. Faukol ya. Faukol ardi. Iya. Itu ya bedanya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan semuanya atas-atas juga. Berarti kalau ini faukol lawannya tahta, berarti tahta bawah. Betul. Iya. Tapi kalau di bahasa kita tahta itu kan kedudukan atas. Ya namanya orang duduk itu, kalau namanya kedudukan itu, tetap aja orangnya di atas, kedudukannya di bawah. Iya, iya, iya. Ya kan? Sama gitu ya, sama gitu. Ya, dia punya kedudukan tinggi, nah tetap aja dianya lebih tinggi dari kedudukannya gitu. Sama kayak dudukan, kan kalau lagi dudukan, tuh, kalau lagi masak capek, tuh cariin dudukan Gih. Ya, nyariin dudukan. Tetap aja kan? Nah, itu. Apa sih istilah kita dudukan itu kalau mau masak atau mau nyuci? Jongkok. Iya, tetap itu di bawah juga kan itunya posisinya. Walaupun kita bilang singgasana raja gitu. Singgasana raja kita bilang, tetap aja rajanya nanti dia akan di atas singgasana kan dia. Rajanya di atas, singgasananya di bawah. Rajanya di atas, kedudukannya ada di bawah. Gitu. Jadi masih ada hubungan makna yang bisa kita lacak untuk mengingat makna-makna kata tersebut. Ada lagi yang lain? Ini Pak Guru, kalau misalnya tadi kan hal al kalbi fauqo al kursi. Berarti kalau misalnya diterjemahkan apakah anjing di atas kursi, kita ditanya lagi dinya dari mana, kan gitu biasanya Kan Pak Guru. keterangan. Ibu jawab kan keterangan. Oh, jadi artinya keterangan ya. Ya ini kan kita bicara soal keterangan tempat dalam bahasa Indonesia. Untuk menunjukkan keterangan tempat itu ya kita bilang di. Iya. Tapi ini bukan di yang bersambung ya. Iya, Di iya. yang berpisah. Kalau di yang bersambung itu untuk pasif. Iya. Emang Ibu nggak tahu itu jawabannya?
Sehingga kayaknya ada khawatir pertanyaan begitu. Iya, soalnya biasa asal nanya D-nya dari mana? Jawabannya begitu jawabannya. Jadi jawabannya D, nah itu kata keterangan ya. Iya, itu. Iya. Iya, terima kasih Pak Guru. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan mengembangkan ya kalimat-kalimat tadi kan. Ada al-waladu amamal baiti, ini satu modal, kita kembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat yang lain. Al-bustanu waro al-manzili, kita kembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat yang lain dalam bentuk tamrinat dan dalam bentuk tadribat. Ya, nomor 1 yang tadi membaca nomor 1. Silakan Bu Rian berarti. Terus diapain Pak maksudnya? Dikembangkan gimana Pak? Ya, ini yang dikembangkan dengan cara berlatih membaca. Al-waladu amamal baiti. Mohon maaf, Ibu lihat layar kita enggak? Oh iya. Nomor 1, ainal waladu al-waladu amamal baiti. Terus masih ada akan jadi 5. Oh, jadi 5-5-nya. Iya. Ainal waladu al-waladu amamal suku. Suku apa suku nih Pak? Titiknya berapa ya? Titiknya 2. Oh, suku ya. Ainal waladu al-waladu amamas suku. Ainal waladu al-waladu amamal maktabatu. Ainal waladu al-waladu amama Muhammad. Ainal waladu al-waladu amama apa nih? Ustadatu. Ya, ada 2 ya yang perlu ditingkatkan. Yang pertama soal alif lam ya, soal alif lam. Kemudian yang kedua, ingat bagaimana cara kita membaca kata yang terletak sesudah amama. Silakan dipraktikkan. Iya, amama al-bistati. Ainal waladu al-waladu amamal baiti. Ainal waladu al-waladu amamas suki. Ainal waladu al-waladu amama maktabati. Ainal waladu al-waladu amama kalau Muhammadi gitu Pak. Muhammadi. Ainal waladu al-waladu amama ustadati. Ya, coba yang Muhammad gimana jadinya? Ya itu nggak tahu Muhammadi. Oh, nggak tahu. Apa Muhammadi apa gimana? Ibu masih ingat nggak perbedaan antara kata yang diawali dengan alif lam dengan ya, kata yang tidak diawali alif lam? Muhammadun. Kan ada ingat amama nih, jadi gimana Pak? Nggak ingat? Ibu ingat nggak bedanya? Iya, kalau pakai alif lam doma. Kalau enggak tanwin.
Berarti Muhammadun. ininya ingatannya yang kurang tepat. Jadi kalau dia pakai alif lam tidak boleh tanwin. Kalau pakai alif lam tidak tanwin. Kalau tidak pakai alif lam tanwin. Itu yang perlu diingat. Ya. Jadi kalau dia pakai alif lam, alternatifnya bisa u, al-u, al-a, al-i. Tapi kalau tidak pakai alif lam, bisa an, bisa in, bisa Oh, o. jadi in jadi Pak ya. Gitu. Jadi itu Aina bukan soal waladu al-waladu amama Muhammadin. iya, baik, bagus. Ada kata yang terlupakan di situ maknanya? Dulu. Suki. Suki, Pak. Contohnya suk, Tanah Abang. Pasar. Nah, Bu Eti wah nggak pakai mikir, dia langsung aja pasar katanya. Padahal tadi biar Bu Riannya mikir, itu kalau mikir itu bisa lebih lekat dalam ingat. Ada suk Tanah Abang, ada suk Senen gitu ya. Ada suk Jatinegara gitu, ada suk Kramat Jati gitu. Itu kan lebih ingat, jadi suk Senen. Itu nanti mungkin Ibu lupa persisnya suk, tapi ingat saya Pak Guru ingat waktu itu suk Tanah Abang. Oh iya gitu. Tapi kalau Ibu lupa suk itu pasar, ya kan kalau lupa pasar mah bablas angine gitu. Karena itu saya nggak terlalu suka kalau mengajar bahasa Arab itu apa-apa diterjemahkan. Lebih bagus kita hubungkan, kita cantolin ke situ, kita kaitkan ke situ, sehingga nanti kita punya ada inilah gitu, ada bekal gitu, ada persediaan kalau lupa. Sudah? Ya, baik. Ibu-ibu yang lain ada kata yang terlupakan? Ini nggak ada syakal semua, indikasi kita sudah pernah ketemu semua ini kata-kata ini. Baik, kalau sudah sekarang kita lanjut ke kalimat yang kedua tadi, Bu Yanti. Silakan. Al-waladu amama al-maktabi itu. Oke, kita dengarkan Bu Rian dulu ya, Bu Yan. Ya. Silakan Bu Rian untuk kalimat yang baris ketiga, kata yang ketiga. Yang ketiga punya saya yang tadi di atas. Iya. Biar membantu Bu Yanti. Ainal waladu al-waladu amama Muhammadin. Itu keempat itu. Ainal waladu al-waladu amamal maktabiti. Maktabiti. Ibu pernah bagaimana sebelum tak marbutoh? Bati. Iya, ingat ya. Maktabati. Marbutoh itu. Itu. Al-maktabati. Maktabati. Ya, silakan. Bu Yan. Al-waladu amama maktabati. Ada alif lamnya, Bu. Kan bacanya amamal ya. Kalau disambung amamal, kalau tidak amama al gitu jadinya. Oh gitu. Iya. Boleh disambung, boleh nggak? Boleh, Gimana? boleh. Tapi kan lebih enak kalau nyambung. Kalau nyambung kan enak. Kalau putus gelap. Al-waladu amamal maktabati. Iya, terus. Ainal maktabat. Ainal maktabat tu. Iya, bagus. Berikutnya. Albintun. Ada alif lamnya, Bu. Jangan lupa. Nggak boleh pakai tanwin. Albintu amamal maktabi
maktabiti. Enggak, Bu. Kalau sebelum tak marbutoh itu A. Biasa. Sebelum tak marbutoh itu A. Tabati. Oh ya, susah juga ya. Enggak, itu soal kebiasaan aja. Ibu bahasa Inggris saja lancar, bahasa Inggris saja Nggak lancar. biasa ngomong bahasa Arab. Al-maktabati. Aina maktabatu. Gitu ya? Iya. Ya, kan itu ya. Terus kalau ini apa nih bacanya? Tadi itu Bu Itoh tadi yang baca kata ini tadi. Lapangannya apa? Al-Maidanu. Amamal maktabati. Ainal maktabatu. Iya. Terus ini yang kedua, yang 1, 2, 3 terus apa nih? Apa ya? Dibantu Pak Guru. Iya. Asyajat. Nggak ada titiknya. Kalau titiknya di bawah jadinya jim. Asahatu amamal maktabati. Iya. Ainal maktabatu. Iya, bagus. Terakhir. Alfinau amamal maktabati ainal maktabatu. Iya, bagus ya. Di sini kita punya 2 kata ya. As-sahah ya. As-sahah itu as-sahah itu amamal bait. Biasanya as-sahah itu untuk parkir ya. Untuk parkir, untuk nanam bunga gitu ya. As-sahah untuk main-main gitu ya, as-sahah. Sementara al-fina ini juga amamal bait juga, yaitu ruang yang terletak antara as-sahah dan pintu rumah. Itu ada al-fina. Ada as-sahah, itu ada as-sahah, ada kalau urutannya kira-kira kalau kita punya ya yang sudah kita pelajari, yang paling depan ini ada asur. Asur itu asur, kadang-kadang orang punya tinggi-tinggi surnya, ada asur, kemudian di sini ada as-sahah ya, as-sahah. Kemudian as-sahah di sini ya kan biasa kita ada al-fina. Ada al-fina, lalu di sini ada bab, al-bab, babul manzil. Gitu ya ininya. Ini apa tadi yang paling ujung? Pagar. Nggak Ya. usah bahasa Indonesianya atuh. Asur. Ya. Ini asur. Kemudian begitu kita masuk, kita akan menemukan as-sahah. Ya. As-sahah. Kemudian begitu kita mau ke al-fina, biasanya kita copot sepatu biasanya. Ya. Kita copot sepatu, al-khiza. Kita copot al-hiza, terus kita berjalan di al-fina, lalu kita masuk ke bab al-manzil. Jadi asur, as-sahah, al-fina, bab al-manzil. Jadi asur, as-sahah, al-fina, al-manzil. Ya. Oke, baik. Nanti nggak usah, jangan ada yang diterjemahkan, ini dipikirkan selama sepekan. Ini kira-kira apa ya? Ada sur, ya. Ada sur, ada sahah, ya, sahah. Kemudian di sini ada fina, kemudian di situ ada bab, kemudian
manzil. Al Jadi kalau kita keluar dari al-manzil itu kita bisa duduk-duduk di fina. Bisa duduk-duduk di fina itu dan biasanya bersih ya di fina. Tuh, kemudian kalau kita mau olahraga, jogging, kita kemudian melangkahkan rijel kita ke as-saha. Ya. Dibayangkanlah apa kira-kira. Siapa tahu nanti ada komodo gitu ya. Siapa tahu nanti ada Mercedes-Benz ya. Itu tapi itu dia. Ada sur, ada sahah, ada fina dan ada al-manzil. Al-manzilin ababab albab. Ya. Baik, ada pertanyaan selain tadi ya, nggak usah ditanyakan sur itu apa artinya, sahah itu apa artinya, fina itu apa artinya, bab itu artinya apa, al-manzil itu artinya apa. Tapi dibayangkanlah selama 1 sepekan ini rumah saya, bait ana, di bait itu finanya kan katanya fina itu amamal manzil. Sahah juga amamal manzil. Di fina biasanya copot sepatu. Kalau di as-sahah pakai al-hiza. Ke fina copot hiza. Kemudian amama sahah ada sur. Gitu ya. Sur, sahah, fina, bab, manzil. Nanti kalau 1 pekan ini tidak tertebak ya, tidak tertebak apa itu as-saha, apa itu fina, apa itu sur, apa itu bab, apa itu manzil, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan diskusikan. Iya, baik. Ada pertanyaan di luar yang tadi? Baik, kalau tidak ada, maka itulah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Yang nomor 3, pengembangan nomor 3 nanti dilanjutkan dengan Bu Itoh, kemudian nomor 4 Pak UU, kemudian nomor 5 Nabila, kemudian nomor 6 nomor 6 siapa tadi yang nomor 6 setelah Nabila? Bu Eti, kemudian terakhir nanti Bu Suryana. Ya, demikian untuk kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu. Paling tidak rasa ketakutan dan kekhawatiran kita ngelihat yang gundul-gundul sudah tidak sefobia dulu gitu. Jadi kenapa Pak UU selalu mencontohkan tuh Pak UU gundul-gundul juga ganteng itu. Pak UU gundul-gundul juga ganteng. Terima kasih Ibu-ibu, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat